الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب Aku beriman kepada dan Tuhan setan yang terpuji. Dengan nama Allah, Ia Maha Pengasih, Maha Penyayang. Musim haji pada bulan-bulan yang telah dimaklumi. Barang siapa yang menyediakan haji dalam bulan-bulan itu, maka janganlah dia berkata jauh, berbuat maksiat, dan bertekad dalam melakukan ibadah haji. Segala yang baik yang kamu kerjakan, Allah mengetahuinya. Bawalah bekal, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan bertakwalah kepadamu, wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat. Bismillahirrahmanirrahim. Lakum fiha manafi'u ila ajalin musamma thumma mahilluha ilal baitil atiq walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallah liyadhkuru ismallahi ala ma
Sadaqallahul Azim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Bagi kamu padanya hewan terjun ada beberapa manfaat sampai waktu yang tertutup. Kemudian tempat penyembelihannya adalah sekitar Baitul Maqdis. Dan bagi setiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban agar mereka menyebut nama Allah atas rezeki yang dikaruniakan Allah kepada mereka berupa hewan kurban. Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu berserah diri kamu kepadanya dan sampaikanlah Muhammad kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah. Maha benar Allah dengan segala firman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahul Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ibu-ibu jemaah Nurul Nisa yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Bapak Guru kita sudah hadir di tengah kita langsung pada acara pokok Rusia dan Bapak Guru kita Ustadz Adipura. Tapi sebelumnya mohon izin Ustadz, si sosial akan mengedarkan kantong keberkahan dulu untuk langsung mendakwah Nurul Nisa dan makmuran masjid ini. Mohon izin sebentar kepada tim sosial mohon bantuannya. Ibu-ibu, dana yang dikumpulkan ini, silakan tim sosial mengedarkan. Dana yang dikumpulkan ini sebagian akan diserahkan kepada DKI Masjid Al-Hikmah. Baru saja terjadi kehilangan seperangkat sound system di masjid ini. Baru semalam kejadiannya, sampai mic juga dibawa semua, saya bawa dari rumah. Kemudian ada dana koropak juga yang hilang. Jadi kalau ibu-ibu memberikan dananya itu untuk kemakmuran masjid, insya Allah akan kita serahkan ke Masjid Al-Hikmah ini agar ibu-ibu mendapatkan keberkahannya. Ini jadi amal jariah di yaumil akhir. Alhamdulillah masabal huda wa hamba wa ma takallama jid'un fiha syadara wa hina manja baduma lisya'in lahu tawaraka subuh hingga fa'in tasobaha. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta rabbana ya dzal jalali wal ikram. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta rabbana ya dzal jalali wal ikram. Ya rabbal alamin ya rahmanu ya rahim salli rabbi wa sallim ala khairil mursalin. Ya rabbal alamin ya rahmanu ya rahim salli rabbi wa sallim ala khairil mursalin. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta rabbana ya dzal jalali wal ikram. Allahumma antas salam wa minkas salam
jamaah Indonesia, semoga Allah membalas kebaikan ibu-ibu semua dan digantikan rezekinya lebih banyak lebih barokah. Selanjutnya ke acara pokok kita yang ditunggu-tunggu, tausiah dan tafsir yang akan diuraikan oleh Ustadz kita Kang Edi Pura. Kepada Ustadz Edi Pura, waktu kami persilakan. Ada ya? Pikiran? Terlalu kecil ya Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad fil awal wa shalli ala sayyidina Muhammad fil akhir. Wa shalli ala sayyidina Muhammad fil nabi. Wa shalli ala sayyidina Muhammad fil rusul. Wa shalli ala sayyidina Muhammad fil malaiikati ala ilmi. Muhammad sallallahu yang pertama, Muhammad sallallahu sebagai nabi yang terakhir, Muhammad sallallahu sebagai nabi, Muhammad sallallahu sebagai rasul, dan Nabi Muhammad sallallahu sebagai saksi di dalam hidup. Amin. Ibu masalah nggak dengan penampilan saya? Ya, karena saya memang kadang-kadang orangnya agak unik. Saya senang dengan pola pikir. Saya lagi melatih Bapak dan Ibu yang hadir hari ini untuk memahami apa yang disampaikan oleh Sayyidina Ali. Beliau pernah berkata, undur makola wala tandur makola. Jangan lihat siapa yang bicara, tapi lihat apa yang dibicarakan. Karena kita pasti akan tertipu dengan penampilan orang. Ya, makanya saya santai aja. Saya seperti itu. Kenapa begitu? Saya lagi mendidik. Karena banyak orang sekarang mudah terpengaruh, terpukau oleh sebuah penampilan, tapi tidak pernah mengecek kebenaran orang itu, gitu loh. Ya, apalagi Adipura pemain sinetron antagonis. Tapi sebelum saya mulai, saya mau nanya, di ruangan ini ada yang baru pertama ikut pengajian dengan saya atau yang sudah pernah? Yang baru. Kalau baru begini. Tidak mungkin saya berani menafsirkan Al-Quran dan menafsirkan hadis kalau saya tidak punya metodologi. Ya, maka saya akan terangkan dulu sebentar 5 menit saja ilmu saya. Ya, karena nanti ibu akan melihat ilmunya saya, bukan orangnya. Iya nih. Ya lumayan lah orangnya. Ya, saya termasuk laki-laki yang bisa. Nah, sebelum masuk ke tema hari ini tentang haji, saya harus kasih tahu dulu. Bapak dan Ibu, Rasul pernah bersabda meninggalkan 2 perkara, kitabullah dan sunnah. Barang siapa yang mengikuti keduanya dia akan selamat dunia dan akhirat. Betul? Jadi saya ngomong di sini pakai pendapat atau pakai Quran dan hadis? Bapak dan Ibu percaya sama Al-Quran? Musyrik. Rukun iman cuma iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada nabinya, iman kepada qadar, iman kepada adik-adik. Ada nggak iman kepada Al-Quran? Maka kamu tidak percaya. Maka istri saya tadi nanya, mau kemana kamu pengajian? Hah? Mereka ngundang kamu, masih percaya sama kamu. Saya bertahun-tahun jadi istri kamu ini nggak pernah percaya sama kamu. Itu istri saya ngomong. Saya bilang, yang saya ngundang saya itu Bu Mira, alhamdulillah di situ. Dia tidak pernah percaya sama Al-Quran. Tapi beliau dan orang-orang yang hadir hari ini di sini percaya kepada apa yang ada dalam Al-Quran dan hadis. Maka apa yang saya sampaikan hari ini adalah segala sesuatu yang ada dalam Al-Quran dan hadis. Karena nanti saya akan mati. Ketemu siapa? Akan disidang. Adik Pura, apa yang disampaikan di sini? Menurut pendapat saya, tidak. Bisa salah. Tapi kalau saya ngomong apapun yang saya sampaikan hari ini di sini berdasarkan Qurannya ini, hadisnya ini, maka saya aman. Walaupun tafsir hadisnya belum tentu benar, tafsir Quranku belum tentu. Tapi minimal saya meminimais, mengurangi kemungkinan salah. Karena hal yang paling benar di dalam hidup ini adalah Al-Quran. Di surat 17 Al-Isra ayat 105 Allah berfirman,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazalna wa ma arsalnaka illa mubasyiran wa nadhira. Kami turunkan Al-Quran dan Al-Quran benar-benar membawa kebenaran. Maka saya akan rujukan ke mereka Al-Quran. Cuman masalah dalam memahami Al-Quran ini ada sebuah metode itu, tidak sembarangan. Jangan asal salah menafsirkan. Maka dalam menafsirkan Al-Quran ada metode. Saya kasih tahu metode sekarang. Ibu, kalau ada sebuah buku judulnya Borok Kokok ditulis Adipura, yang bisa menjelaskan buku Borok Kokok, Adipura yang menulis apa ibu yang menulis? Apa ibu yang baca? Kalau ada buku Borok Kokok ditulis Adipura, maka yang bisa menjelaskan buku Borok Kokok, Adipura yang menulis atau ibu yang baca? Saya tulis di sana. Turunlah laki-laki ganteng dari mobil berwarna hitam. Misalnya, laki-laki ganteng ibu dengan saya beda nggak gambaran? Beda. Buat saya, ya saya lah. Mobilnya hitam, ya mobil saya lah. Tapi buat ibu beda nggak orangnya? Beda. Ada yang George Clooney, ada yang Rano Karno, ada yang Dude Herlino, ada yang Wisnu. Beda-beda nggak? Mobil warna hitamnya beda-beda nggak? Beda, tergantung selera masing-masing. Maka akan terjadi salah tafsir nggak Bapak dan Ibu? Yang satu ngomong enggak, laki-laki punya kayak Dude Herlino, enak aja. Kayak itu Wisnu lagi. Yang satu lagi ngomong beda. Akhirnya ribut gara-gara itu. Betul? Maka sering nggak ada orang yang debat gara-gara itu. Jangankan level kita, level Syekh, tapi di zaman Maliki dan Syafi'i saja terjadi perbedaan. Ketika Imam Syafi'i menafsirkan bersentuhan dengan lawan jenis batal berdasarkan Al-Quran surat 5 Al-Maidah ayat 6, Imam Maliki berkata tidak batal bersentuhan dengan lawan jenis apabila tidak ada unsur nafsu. Kalau nggak ibu tawaf sama sa'inya nanti gimana dong? Batal lagi ulang kali. Karena Imam Maliki mempergunakan Quran surat 24 An-Nur ayat 30-31. Imam Maliki mengatakan jangankan sentuhan, mandang ada nafsu aja batal. Tapi kalau mandang atau bersentuhan tanpa nafsu tidak batal menurut Imam Maliki. Quran juga. Sementara Imam Syafi'i surat 5 Al-Maidah apabila bersentuhan lawan nafsu maka kamu berwudu lagi. Itu Imam Syafi'i. Dua orang imam saja bisa berbeda pendapat. Padahal Imam Syafi'i belajar kepada Imam Maliki. Karena berbeda. Maka mungkin tidak terjadi perbedaan pendapat di antara kita. Makanya supaya tidak banyak debat beda pendapat, saya akan tentukan dulu. Setuju nggak kalau kita sekarang berdasarkan Quran dan hadis? Itu dulu. Kalau setuju, bagaimana dengan metodologi menafsirkannya? Di dunia ini cuma ada 3 metode menafsirkan Quran, dan saya 3-tiganya pelajari. Di Indonesia sekarang berkembang menambah tahtu lagi penafsiran jadi tadi. Yang saya kuasai 3. Yang keempat hanya pengembangan dari yang 3. Saya akan ulang dulu. Menafsirkan Al-Quran sebagai sosok pemain sinetron Adipura, antagonis, kira-kira. Ya walaupun terkenalnya tingkat sinetron, tapi kan banyak orang yang kenal. Ya, sinetron kalau nggak suka. Buktinya saya kalau ke pasar banyak yang nyubit. Jadi mungkin nggak saya berani menafsirkan Al-Quran tanpa sebuah ilmu, sementara ibu mengenal saya. Saya punya istri, saya punya anak, saya punya orang tua, saya punya mertua. Kalau saya sesat, malu nggak pas isi saya? Malu nggak anak saya? Maka apapun yang saya sampaikan adalah segala sesuatu berdasarkan pertimbangan. Dan maaf, saya bukan orang yang hidup dari pengajian. Makanya saya pede ngomong apa. Kenapa? Saya nggak hidup dari sini kok. Hari ini saya syuting. Kadang-kadang saya debat dengan para lokasi syuting hanya karena untuk pengajian. Sampai teman saya di lokasi syuting nanya, berapa sih pengajian kamu dapatnya? Saya bilang, no, saya nggak berani ngomong. Suatu saat dia pernah ikut pengajian dengan saya hanya untuk tahu uploadnya berapa. Karena dia kesal, Pak. Kadang-kadang saya ngedolui pengajian daripada syuting. Ketika dibuka, ya Allah lu syuting aja kenapa sih? Gak sebanding loh. Dia bilang, no, bukan itu masalah. Saya hanya punya kewajiban menyampaikan kebaikan. Itu dalam kata saya berkata. Karena saya berharap saya menyampaikan kebenaran hari ini masih minimal salah satu dari Bapak dan Ibu, minimal 2.000 atau 200 orang yang hadir hari ini dia mengamalkan aja apa yang saya sampaikan. Dan mungkin
hal itu yang membuat saya masuk surga. Karena belum tentu amal yang saya lakukan bisa membuat saya masuk surga. Tapi ketika ibu mendengarkan saya dan ibu mengamalkan itu, bisa jadi membuat saya masuk surga. Itu kalau masuk surga. Karena kalau saya masuk surga, saya benar-benar tidak dari. Maka saya sendiri banyak orang yang cerita tentang surga, tapi surga dunia aja belum pernah. Saya bangun tidur ketemu dengan istri saya model femina, cantik nggak? Datang ke pengajian ketemu ibu yang sudah cantik, kan? Datang ke lokasi syuting ketemu yang cantik juga nggak? Belum mati aja dia bisa melihat surga dunia, gimana nanti kan gitu? Lain ada orang ngomongin surga dunia aja nggak tahu, kan sedih. Ya kita lanjut. Menafsirkan di Quran bukan sembarang. Maka saya nanya, kalau ada buku Borokok yang nulis Adipura yang bisa menjelaskan buku Borokok, Adipura apa ibu? Setuju? Kalau Al-Quran siapa yang bikin? Allah. Maka yang bisa menafsirkan Quran siapa? Allah. Kita sok tahu yang ada di dalam Al-Quran. Nah, tolong dengarkan. Saya bacain Arabnya, saya bacain terjemahnya dari kelas saya. Saya pemain sinetron. Kalau ibu tidak percaya saya pemain sinetron, tolong jam 15.20 tonton sinetron saya di SCTV dengan judul Roda-Roda Gila. Ini fakta, itu tahu nggak? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yubayyinu ayati wa Allah yang akan menjelaskan ayat-ayatnya karena Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Jadi yang bisa menjelaskan Quran siapa? Karena Allah Maha tahu, Maha bijaksana. Nah kalau kita yang menafsirkan Quran kebanyakan tidak bijaksana. Paham? Udah merasa bener aja kayak suka punya kita. Kata Allah gak gitu. Al-Quran itu yang turunkan aku, yang bisa menjalankan siapa? Aku. Nah, ibu udah cek belum Quran? Betul nggak? Ya. Allah yang Maha tahu, Maha bijaksana. Maka yang bisa menjelaskan Quran siapa? Yakin? Pertanyaannya gimana cara lo menjelaskan Quran? Ini ayat surat ke-24 ayat 40 surat berapa? Ya. Saya lihat dulu, takut salah. Bahaya. Apa itu? Walaqad anzalna ayatin mubayyinatin wallahu yahdi ma yasha'u illa siratal mustaqim. Allah akan menurunkan ayat-ayat yang lain yang menjelaskan kepada orang yang dikehendaki. Jadi Allah akan menurunkan ayat-ayat yang lain untuk menjelaskan. Ibu tahu Ustaz Adi Hidayat? Insya Allah Ustaz Adi Hidayat adalah Adi yang dapat hidayah dari Allah. Kan namanya Adi. Nah, insya Allah Ustaz Adi Pura adalah Ustaz yang Adi yang insya Allah kalau Adi Hidayat, Adi yang dapat hidayah dari Allah. Kalau Adi Pura, Adi yang gaya Ustaz Adi Hidayat gitu nggak? Ayat ini turunannya ini, turunannya ini. Kenapa beliau pakai metode itu? Karena beliau memakai ayat ini. Walaqad anzalna ayatin mubayyinatin. Allah menurunkan ayat-ayat yang menjelaskan. Maka ngomongnya ayat ini turunannya ayat ini gitu. Jadi ada nggak orang yang pakai metode ini? Dulu ketika saya pakai metode ini saya diterawain orang.
Oh, dari mana kamu di ayatnya ini, ayat ini? Dia cuma bisa doa, ya Allah ya Rabbana, besok turunkan orang yang ngerti metode ini, tapi tolong gelarnya masih jelas ya kayak saya. Datanglah Hidayat urusan luar negeri dengan bahasa Arabnya bagus, dengan ini tajwidnya benar, tahsinnya benar, nahus sorofnya benar, semua pada gitu. Begitu kan, Bu? Ya kan? Saya 2010 nerangin metode ini, dari 2009 itu selalu diterang orang dari metode ini. Padahal metode ini ada di Quran. Nah ini Quran. Benar? Jadi metode saya adalah satu ayat, jelasin ayat yang lain, jelasin ayat yang lain, jelasin ayat yang lain. Gitu kan? Oke, sekarang kita lihat. Ya biar tahu dulu metode saya. Karena saya sering disebut alirannya agak nggak jelas. Ya, saya disebut alirannya liberal lah, saya disebut alirannya Syiah lah. Saya nanya, apakah boleh disebut saya aliran Gotong Pai sekalian? Karena saya bingung. Ibu tahu, aliran Syiah, Sunni, NU, Muhammadiyah, Wahabi adalah sebuah bentuk agar Islam berkelompok biar gampang diadu. Dulu Islam nyatu loh zaman Nabi Muhammad, nggak ada Sunni, betul? Orang bingung, kalau Islam nyatu susah kalahnya. Masuk ke anggota satu, masuk ke kelompok satu, masuk mendukung Abu Bakar, As-Siddiq, Umar bin Khattab dan Utsman. Satu lagi masuk kepada Ali. Pengikut Ali disebut Syi'i menjadi Syiah, pengikut Abu Bakar, Umar dan Utsman menjadi Sunni. Lama-lama dia ada domba, maka terjadi perang. Bahkan Cucu Rasulullah dibunuh. Bahkan Ali pun sama dibunuh. Bahkan Umar pun dibunuh. Utsman pun dibunuh. Sadis. Terus ke sini turun, pakai kelompok A, pakai kelompok B. Ujung-ujungnya saling merasa benar. Akhirnya pecah lagi nggak? Mau dipecahin? Bu, saya pemain sinetron antagonis, saya ahli dalam perpecahan. Semakin galak, semakin gede nggak honornya. Pemain antagonis, kata pemain antagonis ngomongnya gini, Mama, kau pulang malam. Iya, Mama, kau pulang malam. Naik honornya. Mama, kenapa pulang malam? Makin naik lagi honornya. Saya makin galak, Bu, makin gede honornya. Lah ibu bapak berpecah belah, yang bayar siapa? Paham saya? Maka bagi saya itu hanya satu pertandingan yang pecah belah Islam. Saya mau nanya, Abu Bakar, Umar, Utsman bener nggak? Ali bener nggak? Apa tak ikut? Ayah ya wae. Nah iya makanya saya sedih. NU, Muhammadiyah, Islam juga. NU, Hasyim Asy'ari, Muhammadiyah, Ahmad Dahlan. Dulu satu tempat Bu di Madinah, di Mekah emang. Di Mekahnya dulu belajar satu tempat kos. Datang ke sini pada ribut. Makanya cuma gini. Yang lucu lagi, satu belajar ke Madinah, pulang ke sini, dia mengikuti pemahaman Hambali, lahir menjadi Wahabi. Abdullah bin Abi Wahab, ustaznya Muhammad bin Bas, Albani. Yang satu lagi beda, lari Kairo, datang sini pada ribut. Kenapa saya berani bilang, Bu, saya mau nanya, itu mereka semua belajar Quran apa enggak sih di sana? Yakin? Oke, kalau yakin saya mau nanya. Ini saya ngomong sama mereka, dan saya nggak ada takutnya. Kenapa? Saya nanti tulus kok. Saya pemain sinetron. Anda nggak suka sama saya nggak apa-apa. Anda manggil saya datang, nggak dipanggil, saya nggak mungkin datang. Iya. Saya cowok panggilan, Bu. Saya cowok panggilan. Saya cowok panggilan. Gak percaya boleh lihat di WA saya. Hari ini saya dipanggil syuting jam 9, tapi saya milih kesini. Saya cuma bingung aja. Mereka ini belajar Quran apa enggak sih kok pada ribut? Belajar Quran Kang Adi, saya jadi ragu mereka belajar Quran. Bayangin Bu, level Adipura bukan LC, bukan letter of certificate. Dan ngomong, kamu belajar Quran nggak sih? Di Madinahnya, kamu belajar Quran nggak sih? Di Kaironya, kamu belajar Quran nggak sih? Di Marokonya, kamu belajar Quran nggak sih? Di Libya, kamu belajar Quran nggak sih? Di Hadrul Maut, Yamannya. Dia bilang, saya belajar Quran. Yakin. Mari kita lihat ayat. 16 ayat 60. Ma'anzala a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ma'anzala 'alaikal kitaba illa litubayyana lahumul ladzi ikhtalafu fihi wa hudan wa rahmatan lil mu'minin.
Bahasa terjemahan. Dan tidaklah kami turunkan kepadamu Al-Quran, melainkan dengan Al-Quran itu kamu menyelesaikan perselisihan yang ada di antara mereka. Begitu Pak bunyi. Kalau bisa. Jangan salah Bu, jangan percaya sama adik pura ya. Betul. Jadi kalau kita belajar Quran, kita harusnya berselisih apa tidak? Yakin? Benar nggak itu ayatnya? Ma'anjana alaikal kitab illa litubayyana lahumul ladzi ikhtalafu fihi wa huda wa rahmah liqaumin. Dan tidaklah kami turunkan kepadamu Al-Quran yang melainkan dengan Al-Quran itu kamu menyelesaikan perselisihan. Jadi kalau saya belajar Quran, ibu belajar Quran, kita berselisih apa tidak? Harusnya tidak dong kata Allah. Tapi kalau saya belajar Quran, ibu belajar Quran masih berselisih, saya mau nanya, ibu belajar apa? Ayo jujur, belajar apa? Ibu cuma belajar pendapat guru ibu tentang Quran. Ibu cuma belajar, bapak cuma belajar pendapat ustadz, kiai, syekh ibu tentang Quran. Bukan belajar ke Quran itu sendiri. Karena kalau kita belajar Quran kepada Quran itu sendiri, maka otomatis kita tidak berselisih. Menurut istri saya gampang. Istri saya Bu. Maka istri saya memilih saya. Buat ibu saya katakan belum tentu. Orang kokok gini sih maaf ya suka ini, ajak gitu kan. Saya mau beda-beda. Maka perbedaan inilah yang asik sekarang diadu domba buat kita. Makanya saya suka malas lihat teateran. Yang sukanya ngadu domba, itu saja supaya. Yang lebih sedih lagi, ibu jadi dombanya. Kenapa? Ibu yang udah adu. Maaf, kalau domba diadu, yang diadu apanya? Kakinya atau apa? Emang adu ayam kaki? Apa yang diadunya? Maka yang cara pertama paling gampang adalah ibu dibikin otaknya keras kepala. Ngerasa diri paling oprek. Apa? Gua benar, lu salah. Gitu aja. Jika ibu merasa paling benar, kepala ibu keras, maka ibu gampang diadu. Karena ibu jadi ibu yang ngomong. Makanya saya sedih. Jadi metode saya menafsirkan Quran adalah satu ayat dijelaskan ayat yang lain. Ini ayat, ini ayat. Kenapa? Karena ini metode ada di dalam Quran. Paham? Kalau saya pakai metode yang ada dalam Al-Quran, insya Allah memahami Al-Qurannya tidak membuat saya berselisih. Imam Syafi'i sentuhan batal benar, surat 5 Al-Maidah ayat 6. Imam Maliki bersentuhan tidak batal benar, surat ke-24 An-Nur ayat 30-31. Yang salah mana? Yang enggak sholat. Paham? Jadi enak kan bikinnya, nggak ribet kan? Kalau sekarang kan ribut. Saya mau dulu istri saya menganut Imam Syafi'i. Jadi kalau sentuhan batal. Padahal hadisnya Rasulullah pernah mencium kening Aisyah dan tetap melakukan sholat. Kalau saya pakai pendapat ini, dia tetap kotok enggak, ya astagfirullahaladzim, baca ayatnya astagfirullahaladzim. Kalau awal nikah, dan saya menghormati dia. Ya yang benar yang, cuma nanti kalau kita haji umroh, mau nggak mau, kamu akan menggunakan mazhab Imam Malik. Bedanya di mana? Di wudhu. Imam Syafi'i boleh seberapa helai, Imam Maliki harus. Jadi nanti wudhunya harus menuk. Kalau kita nanti berarti haji atau umrah, wudhunya pakai Imam Maliki. Semua, semuanya, jangan gini ya. Jangan. Itu Imam Syafi'i. Ya harus mengucap. Kenapa? Karena Imam Maliki membolehkan terjadi sentuhan tanpa ada nafsu. Ya lagi saya mau orang-orang nafsu pun mematang kan gitu. Paham itu saya? Oke, ini metode menafsirkan Quran. Sekarang metode menafsirkan ibu. Saya akan minta bantuan teman-teman. Kalau hadis apa sih artinya? Hadis artinya perkataan. Hadis Rasul adalah perkataan Rasulullah. Maka hadis dengan sunnah bedanya. Kalau hadis hanyalah perkataan, kalau sunnah perkataan, perbuatan, statement yang dilakukan oleh Muhammad Rasulullah. Jadi luas kalau sunnah. Baik dia perbuatan maupun ucapan atau ketetapan Rasulullah.
Itu sunnah. Kalau hadis lebih kepada perkataan Rasulullah. Beda kan? Sekarang kita perkataan Nabi Muhammad itu apa? Ya, Bu, ucapan Adipura, perbuatan tangan Adipura sangat dipengaruhi oleh apa yang ada di hati Adipura. Betul. Suami ibu 3 hari nggak pulang, hati ibu kacau nggak, galau nggak? Ibu nyambut suami ibu gini, alhamdulillah papa udah seminggu nggak pulang-pulang. Papa mau teh, kopi, apa susu, gitu nggak ngomong? Lu tak pulang suami. Ibu marah, gitu nggak? Ya kan acting kan gitu kan, karena lagi marah gitu Bu. Tiba-tiba bapaknya ngomong, "Ma, jangan marah, saya ini lagi jalan, lagi hiking, tiba-tiba mantu gua nggak ada handphone, nggak ada signal, nggak bisa ngasih kabar. Alhamdulillah loh Ma, di dalamnya papa menemukan berlian. Mama mau nggak?" Enggak. Ucapan perbuatan ibu menjadi rubah seiring dengan perubahan hati ibu, betul nggak? Betul nggak? Pas dilihat asik, Allahu Akbar. Ibu tahu satu keras berapa sekarang? Satu keras. Ibu biasa beli bercakan sih, berlian ini yang satu keras yang gede kan beda tuh. Kalau yang bercakan tuh kayaknya, apa kabar hari ini gitu kan? Ya, kayak kecil-kecil gitu. Tapi kalau yang satu keras, maksudnya gitu kan? Dari gayanya beda. Kan gak biasa sama. Oke. Mari lanjut lagi. Setuju nggak? Ucapan dan perbuatan kita sangat dipengaruhi oleh hati kita. Setuju nggak? Setuju. Maka ucapan dan perbuatan Rasulullah SAW sangat dipengaruhi oleh apa yang ada di dalam hati Rasulullah. Sangat dipengaruhi. Karena Rasulullah juga manusia kan. Maka ucapan dan perbuatan Rasulullah pun sangat dipengaruhi oleh apa yang di hati. Pertanyaannya, apa yang ada di hati Rasulullah? Surat 29 Al-Ankabut ayat 49. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni. Ada surat 29 Al-Ankabut ayat 49. Ya Rasul. Baru ayat bainatin fi sudur ilmun wa ma yas'adu bi ayatina illa dolim. Baru ayat bainatin fi sudur bila ilmun wa ma yas'adu bi ayatina illa dolim. Sebenarnya Al-Quran adalah ayat-ayat yang nyata di dalam dada orang yang berilmu, dan tidak ada yang mengingkarinya kecuali orang yang dolim. Karena Muhammad Rasulullah menyimpan Al-Quran di hatinya, maka ucapan perbuatan Nabi Muhammad apa? Quran. Kan tadi kita sepakat, ucapan perbuatan kita sangat dipengaruhi oleh apa yang ada di hati kita, benar nggak? Ibu ketemu dengan orang yang ibu suka. Ini contoh ibu ya, kalau saya suka gitu lah. Boleh minta foto nggak? Gitu kan? Oh nggak, kalau ibu ketemu sama pemain sinetron lagu di yang ini kan jahat. Ya. Maka ucapan perbuatan itu sangat dipengaruhi hati ibu. Muhammad Rasulullah menyimpan Al-Quran di hatinya, maka ucapan perbuatan Nabi Muhammad apa? Maka ada istilah hadis. Ya Aisyah, seperti apa akhlak Rasulullah? Aisyah menjawab, akhlak Rasulullah adalah Quran. Karena Al-Qurannya disimpan di mana? Ibu di mana simpan Quran? Pantesan galak kalau Al-Quran yang disimpan di biar ngomong kan saya. Paham kan di sini? Maka kalau kita bicara hadis, jangan kita bicarakan apa? Karena setiap hadis sedang menjelaskan Quran. Tapi aneh bin ajaib zaman sekarang, Anda ngomongin hadis nggak pernah ditanya, maksudnya ngejelasin Quran yang mana ya? Ini lucu, saya lagi ngomongin Quran ditanya hadisnya mana. Yang ada seharusnya ketika ngomong hadis saya tanya Qurannya mana, betul? Karena saya mau nanya Quran dulu apa hadis dulu? Ya Quran dulu. Masa hadis dulu? Yang mana? Hadis menjelaskan Quran. Yang dijelaskan dulu ada, apa yang menjelaskan dulu ada? Yang dijelaskan dulu ada. Bapak lihat gunung kan? Gunung teh gunung Pak. Dijelasin apa? Gunungnya harus ada nggak? Gunung lu mana? Gunung kamu. Gunung mana gitu? Itu gunung kan? Apa? Harus
jelas dulu gunungnya kan? Iya. Ada sungai. Kita nggak tahu ya, gitu kan? Nah, ya sungai. Itu harus jelas dulu benar. Maka harus ada Quran dulu, hadis dulu. Quran, karena Quran yang disimpan di hati Rasulullah, maka ucapan perbuatan Nabi Muhammad adalah Quran. Nggak percaya. Mari kita lihat Quran. Kan kita udah sepakat, jangan percaya sama omongan Adibu. Surat 53. An-Najm ayat 1 sampai 11. Tolong bantuin saya. Bacain. Boleh bantuin? Boleh, Bang. Bu, kalau baca Quran dapat pahala nggak? Dengar Quran dapat pahala nggak? Ibu mau pahala nggak? Mau baca Quran buat saya nggak? Pada nama pada tunjuk-tunjuk kan, aneh saya. Nggak bener nggak? Bapak dan ibu pun dapat pahala nggak? Mau. Bapak dan ibu kalau baca Quran dapat pahala nggak? Iya. Mendengar dengan membaca Quran mana yang lebih tinggi pahalanya? Membaca dengan yang mendengar mana yang lebih tinggi pahalanya? Karena kalau baca ya pakai modal mulut, pakai modal mata, pakai modal pendengaran, pakai modal akal. Kalau yang mendengarkan modal apa, Bu? Ini sama akalnya doang kan, sambil ini dapat pahala. Maka saya mau nanya, mau pahala yang kecil apa besar? Mau bantu saya baca Quran nggak? Masih tunjuk-tunjukkan. Ini, tolong baca. 1 sampai 11. Ayat 1. Ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى مرة فاستوى وهو في الأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى صدق الله العظيم. Paham? Jujur jangan pura-pura paham sama adipura, Bu. Jangan pura-pura paham sama adipura yang suka pura-pura. Paham nggak tadi yang udah? Belum. Mau baca terjemahan nggak? Bidah. Nabi Muhammad tidak pernah membaca terjemahan Indonesia. Ada hadisnya. Nabi Muhammad baca terjemahan Indonesia. Kalau ada mana ada? Ada. Berarti bidah tuh. Ayo. Ibu nanti naik haji, naik unta, ibu dah, Irantina. Saya nggak masalah. Kakek saya aja, Bu, tahun 38 naik hajinya. Itu naik kapal laut. Nabi Muhammad naik kapal laut nggak? Ya nggak mungkin dari Madinah ke Mekah pakai laut yang mana itu ya. Dari Madinah kan Rasulullah tinggal di Madinah, ke Mekah naik perahu ya. Makanya kadang-kadang gini. Ada jadi begini ya Islam itu sedih, saya melihatnya jujur, saya sedih. Kenapa? Kok kita jadi kokoh ya bahasa Belandanya? Stagnan maka. Jangan begitulah. Bid'ah memang bid'ah karena tidak dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Kalau bid'ah dalam bahasa Arab artinya ba'da ain, segala sesuatu yang tidak ada contohnya, maka membaca terjemahan Indonesia tidak pernah ada contohnya dari sebelumnya. Zaman Nabi Muhammad nggak ada, tabi'in nggak ada, tabi'in tabi'ut nggak ada. Adanya zaman siapa? Ya. Tapi adipura pede nggak apa-apa nih, baca aja terjemahannya. Kenapa? Karena itu perintah Allah. Karena Allah perintahkan. Karena ibu tidak bisa bahasa Arab. Kalau orang Arab baca Indonesia itu ya nggak usah ya, orang Rusia boleh nggak baca terjemahan Indonesia? Ngapain baca terjemahan Indonesia? Dia nggak ngerti bahasa Indonesia juga. Pakai bahasa Rusia lah. Paham ya saya? Karena di dalam Al-Quran surat 19, maaf, yang 44 adukan aja dulu ya. 44 adukan ayat 50. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa innam
yasarnahu bilisan la'allakum yatadabbarun. Kami mudahkan Al-Quran dalam bahasamu agar kamu mengambil pelajaran. Tapi idealnya Bapak dan Ibu harus bisa baca Arab, harus bisa bahasa. Mau belajar bahasa Arab dulu baru baca buku Quran, atau kita pakai terjemahan sementara tapi tetap belajar bahasa Arab? Pilih yang mana? Belajar bahasa Arab dulu baru baca Quran, atau tetap belajar bahasa Arab tapi mempergunakan terjemahan sebagai sasaran antara? Boleh? Yang kedua lah, masuk akal kan? Anak hebu supermi. Masa nggak hafal juga? Itu makan iklan zaman dulu, Bu. Zaman dulu iklannya gitu kan? Pernah dengar? Zaman dulu. Dulu zaman itu Abi mah orang Sunda. Abi resep mah Indomie ya. Anak hebu supermi. Abi mah resep supermi itu kan cara orang Sunda. Orang Jawa bilang ulo. Terus no. I like supermi boleh lah ya. Anak hebu supermi boleh. Lanjut. Jadi boleh nggak mempergunakan terjemahan sebagai sasaran antara? Yang bilang boleh? Allah bid'ah. Maka bid'ah adalah segala sesuatu yang awal, yang tidak pernah ada contohnya, yang tidak terdapat dalam Quran dan hadis. Itu bid'ah. Saya mau nanya sama ini, naik pesawat terbang bid'ah nggak? Nggak ada. Tapi ada ke dalam Quran? Yakin? Oh kan? Suka gitu sih. Kang emang ada gitu handphone dalam Al-Quran, pesawat terbang dalam Al-Quran? Saya bilang ada. Mau tahu ayat? Mau tahu nggak? Kalau nggak ibu bid'ah pakai handphone, ibu bid'ah pakai mobil, ibu bid'ah pakai televisi nonton, bid'ah. Ibu bid'ah nonton televisi, siar pengajian di televisi. Emang zaman Rasulullah ada televisi? Bid'ah nggak? Bid'ah itu ketika tidak ada dalil Quran dan tidak ada contoh sebelumnya. Itu bid'ah definisinya. Ada nggak di Quran handphone? Kalau nggak ibu bid'ah semua megang handphone. Ayo. Kacamata ada bid'ah nggak zaman Rasulullah pakai kacamata? Plus minus progresif ada nggak? Bumira bid'ah dong pakai kacamata. Ada begitu. Ada nggak mobil warna merah di Quran? Hitam? Ada. Mau tahu nggak ayatnya? Mau tahu atau mau tahu banget? Surat 17 Al-Isra ayat 84. 17 Al-Isra. Ya. 17 Al-Isra ayat 84. Jangan dulu dibaca ya gitu, yang ini dulu terjemahannya. Kalau lompat dulu. Sabar nanti baru itu. Itu mah bisa Pak. Neng, surat 53 aja ayat 1 sampai 11 dulu baca dulu kan tadi baru itu Arabnya. Ini aja belum paham langsung baca yang lama. Sampai. Ya, silakan. Surat 53 tadi ayat 1 sampai 11. Tolong dibacain terjemahan. Bismillahirrahmanirrahim. Demi bintang ketika terbenam. Tahan. Kalau demi bintang berarti sumpah Allah. Wal asri, demi masa, demi bintang itu berarti sumpah. Ini berarti kalimatnya bercanda apa main-main? Jangan main-main. Pakai sumpahnya Allah. Kayak kita nih, Papa, kamu pulang dari mana? Yang adik pulang dari syuting. Yang benar Pak, demi Allah, yang saya pulang dari syuting. Serius nggak saya? Kata Allah, wal asri, demi masa, demi bintang. Serius nggak? Apa kata Allah? Lanjut nih. Kawan Muhammad tidak sesat dan tidak pula keliru. Nabi Muhammad sesat nggak? Tidak. Keliru nggak? Tidak. Ngomong awal. Lanjut. Dan tidaklah yang diucapkannya itu menurut keinginannya. Tidak lain Al-Quran itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Perhatikan ayatnya lanjut. Yang diajarkan kepadanya oleh Jibril yang sangat kuat, yang mempunyai keteguhan. Maka Jibril itu menampakkan diri dengan rupa yang asli, rupa yang bagus dan perkasa.
sedang dia Ulang dari awal. Suaranya bagus. Ya Bu, bukan saya ngerayu, yang bagus suaranya apa Qurannya? Gitu sih. Kalau lagu cinta suatu dong, oh indahnya senang, teman nggak boleh sebenarnya gitu. Kalau ada yang ngomong Quran biasa aja. Itu suara bagus itu Quran, maka terserah ngomong. Ya maaf ya, suara indah kamu itu kalau kamu ngomongin Quran. Daripada kamu nanya honor mana, silakan. Bu. Saya tenang, karena motor saya semua buat istri saya. Masuk ke rekening saya paling lama sejam, pindah ke rekening istri saya. Sampai hari ini rumah atas nama istri saya, mobil yang saya pakai ini pun atas nama istri saya. Saya nggak punya apa. Tapi nanti ketika saya mati ditanya Allah, Adipura, iya. Harta dipakai apa? Sebentar ya Allah, kan gitu. Karena itu apa? Lama-lama kata Allah, Adipura masuk duluan ke surga. Mama, maka dalam hadis banyak istri di dalam. Jadi yang ya oke, ya oke. Saya mau bebas. Adipura, ya. Harta dipakai apa? Sebenarnya Allah, dipakai apa? Lama-lama Allah bilang Adipura duluan ke surga ya. Mama. Bertanggung jawab gak? Seperak aja diminta bertanggung jawaban ya. Iya benar. Adipura dipakai apa? Buat beli bensin doang. Berapa duitnya segini? Itu hesek katanya. Auditing juga susah Bu. Berapa yang dipakai? 0,02 perak kan susah. Ya udah susah aja duluan. Nah itu. Silakan baca lagi. Perhatikan baik-baik. 1 sampai 5. Ulang 1 sampai 5. demi bintang tidak terbenam, kawanmu Muhammad tidak sesat dan tidak pula keliru, dan tidaklah yang diucapkannya itu menurut keinginannya. Tidak lain Al-Quran itu adalah. Tidak lain ucapannya adalah Al-Quran. Jadi Nabi Muhammad ucapannya apa? Al-Quran. Jadi kalau bicara hadis harus dihubungkan dengan apa? Al-Quran. Jadi kalau ngomongin hadis dan disebutkan Qurannya, ada lagi ngejelasin apa? Suatu saat saya perhatikan, ini salah satu contoh orang yang baca hadis tapi nggak ngerti hadis. Saya belajar tafsir hadis. Guru saya bikin buku reinterpretasi hadis. Kalau saya bikin bukunya menyelangi Rasulullah SAW, ceritanya tentang bagaimana menafsirkan hadis. Suatu saat Rasulullah bersama dengan ibu-ibu dan ibu sedang belajar kepada beliau. Tiba-tiba datang Umar bin Khattab, maka perempuan itu berlindung di balik Umar bin Khattab. Berlindung di balik Rasulullah. Kemudian orang bertanya, kenapa engkau? Rasul bertanya, kenapa kau berlindung di balik tubuhku? Ada Umar bin Khattab. Maka Rasul berkata, kalau seandainya setan bertemu dengan Umar bin Khattab, maka setan akan mencari lorong yang lain. Pernah dengar itu kan? Pertanyaannya, Umar bin Khattab kalau ketemu setan, setannya bersembunyi di lorong yang lain. Emang Umar bin Khattab sama setan sama Nabi Muhammad? Maaf, Umar bin Khattab dengan Nabi Muhammad muliaan mana? Nabi Muhammad diganggu setan? Ganggu. Umar bin Khattab? Takut sama apa ibu? Takut apanya? Umar bin Khattab dulu digoda setan kalah Bu. Umar bin Khattab dulu preman, tukang bunuh, benar nggak Bu? Ketika dia jadi preman, jadi tukang bunuh, dia digoda setan nggak? Kegoda nggak? Apa sekarang nggak berani? Dulu aja pernah kena, gua goda apa, sekarang enggak kan gitu? Coba jelasin hadis itu sama saya. Semua terdiam. Saya bilang gampang jelasin hadis itu mah gampang kalau Anda tahu Quran. Karena Nabi Muhammad berkata seperti itu berdasarkan Quran. Mana Quran? Anda nggak bisa jelasin karena Anda nggak tahu Quran. Kalau nggak tahu tanya saya kasih tahu ayatnya. Suatu saat Rasulullah bersabda, "Hei, Bilal, apa yang kau lakukan?" "Aku mendengar terompahmu di surga." Ya kan? Bilal berkata, setelah aku berwudu, setelah aku berazan, aku sholat 2 rakaat. Pertanyaannya, apa yang membuat Rasulullah mendengar terompahnya Bilal di surga? Walau bisa hanya Nabi Muhammad yang tahu. Ya Nabi Muhammad tahu, kita yang nggak tahu. Tapi ingat, ucapan Nabi Muhammad mungkin nggak tidak berdasarkan Quran? Tidak mungkin Nabi Muhammad berkata tanpa dasar Quran. Tapi pertanyaannya, kita tahu nggak Quran? Maka maaf, sekarang banyak orang yang berdebat tentang hadis, tapi dia tidak pernah mampu menjelaskan sama saya, ini hadis dasarnya ayat ini hadis dasarnya ayat ini.
Padahal kalau si fulan ngomong ini hadis dasar ayatnya ini hadis dasarnya ini, semuanya ngomongin Quran, semuanya lama-lama tidak berselisih karena Al-Quran diturunkan untuk menyelesaikan persoalan. Selama dia tidak bisa merujuk kepada ayat Al-Qurannya, selama itu Islam asik disuruh. Allahu Akbar Abu Qatadah, Allahu Akbar Nawali, yang benar yang mana? Ayo, yang segini kan? Yang satu lagi, ada yang begini ribut gara-gara gitu. Imam Maliki lebih hadis lagi. Allahu Akbar gini semuanya tangan. Ayo, apa ayo. Kalau kita sholat di Maroko kan gitu. Allahu Akbar. Sampai teman saya kadang-kadang nggak tahu ini lagi sholat apa enggak. Lewat aja di depan padahal lagi sholat. Ayo ya wae. Lo beda, nabi gitu. Kalau yang benar gimana? Ayo, jawab. Ini ribut gara-gara hadis. Tapi tidak tahu dasar Qurannya. Capek saya ngadepin orang-orang yang begitu, ribut aja. Semakin galak dikira semakin tauhid, semakin galak dikira semakin benar. Ayo wae, berokok. Nanti ketika bicara tentang hadis saya akan kupas ini hadisnya ini maksudnya. Iya. Saya jangan salah. Oke. Jadi metodologi hadis saya adalah setiap hadis yang saya katakan pasti memiliki dasar Quran. Mungkinkah Nabi Muhammad berkata sesuatu di luar Quran? Pernah dengar Nabi Muhammad diancam Allah? Pernah dengar Nabi Muhammad diancam Allah? Ibu Nabi bukan? Para syekh, para ulama, para kiai Nabi bukan? Nabi aja diancam apa mereka, apalagi kita. Setuju? Kapan Allah mengancam Nabi yang dicintai? Ingat Bu, Rasulullah itu mendapatkan predikat. Innahu laqaulu rasulin karim. Innahu laqaulu rasulin karim. Sesungguhnya Al-Quran diturunkan kepada Rasul yang mulia. Maka Nabi Muhammad peringkatnya Rasul yang mulia kan? Itu Rasul yang mulia aja diancam Allah. Apalagi adik pura Ibrahim pokok pemain sinetron antagonis dari tahun 1990 sampai sekarang perannya antagonis terus. Lalu sedih kan ini gitu. Dari tahun 90 Bu sampai sekarang saya jadi main antagonis udah berapa tahun Bu? 30 tahun saya penjahat, Bu penjahat. Suatu saat saya ngomong sama istri saya, ya saya penjahat terus ya, gimana perasaan kamu? Istri saya bilang alhamdulillah. Loh alhamdulillah. Kalau kamu perannya baik gak cocok, kamu mah cocoknya perannya jahat. Kenapa saya cocok peran jahat? Karena ketika kamu jahat tidak ada perempuan yang suka yang sama kamu. Ketika tidak ada perempuan yang suka sama kamu, bener oke. Oh kalau saya jadi perannya George Clooney, banyak yang suka, itu saya suka sekali kan. Ini setiap orang lain, adik Prabowo punya cik punya kan enak sih saya. Lanjut ya, surat 69 ayat 40 sampai 14. Kepanjangan per 5 aja. Enggak, biar ibu tahu metode hadis, baru kita masuk ke tema hari ini aja. Oh belum Pak, temanya belum pemanasan. Enggak, saya kenapa ini saya nggak penting? Ya, mohon maaf, karena saya udah capek difitnah orang. Adipura inilah metodologinya nggak ngerti lah segala macam. Saya ngerti betul kok di dunia cuma ada 3 metode menafsirkan Quran. Maka suatu saat saya pernah didatangi, kan saya mau datang, saya mau ngobrol kemana? Oh saya ngobrol. Terakhir baru dia ngomong kan, metode akan benar. Kenapa gitu? Saya lulusan ini. Jadi kamu datang ke saya cuma nguji. Tapi saya dapat ketika saya syuting, kan saya kasih syuting kan. Dia ketemu saya dari maghrib, baru pulang setelah subuh. Kita cuma terpotong waktu sholat isya dan sholat subuh. Udah sudah pulang. Baru dia ngomong metode akan benar. Karena saya udah pernah diuji, makanya saya bilang apa salahnya saya? Tapi udahlah jangan nuduh Adipura jelek, jangan Bu. Adipura nomor jelek, ngapain dibilang jelek ya? Kalau saya udah ngaku jelek masih dibilang jelek, berarti ibu ya? Kalau udah ngaku saya jelek, emang kenapa? So what gitu loh? Ya lanjut. Silakan, surat 69 ayat 40 sampai 40. Perhatikan baik-baik. Biar ibu ngerti gitu kalau bicara hadis itu apa. Ya, silakan. Ya, nih, tunggu. Mana? Oh, pakai ini aja punya saya tuh.
Tahan. Sedikit apa banyak yang beriman sama Quran? Lanjut. Dan bukan pula perkataan tukang tenun, sedikit sekali kamu mengambil pelajaran dari. Sedikit atau banyak orang yang belajar dari Quran dan mengambil pelajaran dari Quran? Sedikitnya orang yang menggunakan metode satu ayat tinggalkan yang lain. Padahal metode satu ayat di dalam ayat lain tujuannya biar kita menafsirkan Quran dengan ayat itu. Tujuannya supaya kita umat Islam tidak berselisih. Dan umat Islam tidak berselisih ketika masing-masing mempergunakan dasar Quran. Itu tujuan saya. Karena saya ahli berselisih, saya tahu bagaimana menyelesaikan perselisihan. Bu, saya mau nanya, yang suka berselisih setan atau Nabi Muhammad? Jadi yang suka berselisih di rumah tangga kita siapa? Ini kita lanjutkan ayat-ayat. Dari rumah tangga kita tahu. Lanjut. Dan sekiranya tidaklah Muhammad menanyakan sebagai perkataan atas yang aman, pasti kami sudah punya pada tangan kanannya. Lanjut lagi. 46. Kemudian kami potong pembuluh jantungnya. Nah, siapa yang diancam itu? Yang dipegang tangan kanannya, dipotong kali ulah jantungnya, siapa tadi yang diancam? Muhammad Rasulullah diancam apabila berani berkata di luar ketetapan Quran. Maka ada nggak hadis yang bertentangan dengan Quran? Kalau ada hadis yang bertentangan dengan Quran, maka otomatis hadis itu adalah maudhu, palsu. Jadi untuk mengecek hadis itu benar atau enggak, cek ada nggak itu dalam Quran. Kalau nggak ada Qurannya, palsu. Kemarin ada debat lucu, saya cuma senyum tentang hadis. Tapi saya bilang, ya karena nggak ngerti metode dan metodologinya, maka ribut gara-gara hadis. Seorang profesor ngomong begini, ada si fulan beramal soleh. Akhirnya sahabatnya Rasul berkata, hei fulan, amal soleh ini yang membuat kamu mati masuk surga. Rasul berkata, hei fulan, apa yang kau katakan? Hei sahabatku, apa yang kau katakan? Aku berkata, si fulan masuk surga karena amal soleh ini. Rasul berkata, tidaklah demikian. Bagaimana dengan engkau ya Rasul? Aku pun demikian. Karena yang berhak memasukkan seseorang ke surga adalah ridhonya Allah. Bahasa sekarang rahmat. Berarti Nabi Muhammad tahu nggak masuk surga? Di hadis tadi? Tidak. Didebatin. Ini maksudnya apa? Karena ada hadis yang menunjukkan berbeda. Aku seperti ini dengan orang yang mengurus anak yatim di dalam surga. Yang di sini hadis menunjukkan Rasulullah tidak tahu mati masuk surga. Yang hadis ini menunjukkan Rasulullah tahu mati masuk surga. Saya mau nanya, yang benar yang mana? Jawab. Semuanya terdiam. Dan itu terjadi 5 tahun yang lalu di sebelum waktu Ramadan, ribut gara-gara hadis ini. Guru saya Ahmad Fauzani, pimpinan Pondok Pesantren Babu Salam, dia bilang hadis itu di Gontor, dia telepon saya, dia bilang, Kang, ya. Dia panggil saya Cak. Sebenarnya dia manggil saya Syekh. Dia manggil saya Syekh. Ibu jangan ketawa dulu dan bangga dulu. Syekh Syekh Tony Rojim. Karena saya kan paling aneh pemikirannya. Dia ngomong sama saya. Dia manggil tetap dia manggil Cak. Cadi, Gus tuh anak kiai dia. Gus. Saya mau nanya, itu hadis yang benar yang mana? Jawaban saya dengan santai, dua-duanya benar Cak. Dan dua-duanya benar Gus. Lah, iya toh. Nah, saya baru ngomong. Dalam teori menafsirkan hadis seperti ini, akhirnya ketawa. Pintar kamu. Saya bilang dua-duanya benar. Padahal menunjukkan hal yang berbeda jauh kan. Yang satu Rasulullah tahu masuk surga, yang satu tidak. Debat kan? Dan kalau kita tidak tahu metode menafsirkan hadis, ibu akan debat untuk hadis-hadis seperti ini. Tapi kalau ibu tahu metodologinya, ibu tahu, oh ternyata ini sepele itu kecil, pakai 5 ayat kelar. Karena itu hadis lagi ngejelasin cuma 5 ayat. Saya terangin 5 ayat ini baru tahu, oh begini maksud hadis. Maka saya sedih ketika mendengar ibu-ibu sesama Islam ribut gara-gara hadis yang berbeda. Karena ibu ngerti metodologi menafsirkan hadis. Kapan-kapan saya. Mari kita lanjutkan. Tapi sini paham? Jadi metodologi saya hadis pasti ini hadisnya, ini Quran. Saya pasti akan mengerti.
Dan kalau saya lagi menjelaskan Quran, maka metodologi ini hadisnya, ini Qurannya, dijelaskan ayat yang ini, dijelaskan ayat ini. Itu metode saya. Menurut ibu benar nggak metode saya? Insya Allah artinya kalau Allah mengizinkan. Iya kan? Ini yang ngajarin ini ya. Jadi orang udah ngizinin Pak Bu? Ya wah. Ya iya. Makanya saya bilang, jadi insya Allah kamu benar. Sorry, saya bilang, ini metodologi saya, satu ayat dijadikan yang lain. Ini yang maksud. Kalau Allah udah berfirman begini, ngizinin nggak? Iya. Ini hadis. Ini hadis adalah ucapan perbuatan kita sangat, ucapan perbuatan adipura sangat ditentukan oleh hati adipura, betul? Nabi Muhammad menyimpan Al-Qurannya di hatinya, maka ucapan perbuatan Nabi Muhammad Quran bukan? Maka ada hadisnya. Rasulullah adalah Quran jalan, gitu kan? Pernah dengar? Ya karena memang ini dasar ayat. Ucapan perbuatan Nabi Muhammad adalah Quran. Karena ucapan yang tidak mungkin bertentangan dengan Quran. Ucapannya tidak lain adalah wahyu yang diwahyukan. Ucapannya tidak mungkin berbeda dengan Quran. Karena kalau Nabi Muhammad berkata di luar Quran, maka Nabi Muhammad akan dipegang tangan kanannya, dipotong Quran dan Quran. Maka kalau bicara hadis, harus bicara apa? Kata siapa itu? Insya Allah benarkan. Ini awal. Ayat baik. Paham? Ini metode yang saya pakai. Ini metode yang saya pakai. Yuk, sekarang kita lanjut ke metode haji dulu. Boleh? Ya ini kenapa saya lakukan ini? Karena kan kita udah 2 tahun nggak ngaji nih Bu. Kan kalau nggak ngaji kebanyakan di rumah kerjanya main YouTube, gitu kan Bu? Dengerin gosip, gitu kan Bu? Saya takut ada gosip yang jelek gimana? Biasanya baperan lah. Jadi saya kasih tahu ini metodologi saya. Dan saya memang sekarang agak mulai aneh datang ke pengajian pakai celana jin. Padahal ini simbolik, jin aja saya pakai. Makhlukul jinna wal insan illa liya'budun. Dan tidaklah kami jadikan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Maka jin ini saya pakai ibadah. Oh maaf, aurat saya mana aurat saya? Sampai? Ketutup nggak? Tutup. Masalah begitu. Ya. Kalau saya kenal itu baru masalah. Bu, ini bolong-bolong. Tadi gue tau nggak di dalam saya kasih kain? Kayak gue jadi bisa melihat dalaman saya. Maka saya sekarang nanya, kamu soalnya bolong-bolong. Kamu cewek sih, kalau cowok saya aja. Kenapa nih lihat di dalamnya? Kenapa? Karena saya cuma ingin, marilah kita sekarang menjadi berpikir yang berbeda. Berbeda. Kita ingin maju. Sampai tanpa kehilangan syariat, akidah kita sebagai Islam. Paham maksud saya? Kita harus maju, tapi tidak boleh kehilangan akidah kita, keyakinan kita, dan syariat kita. Tapi jangan terjebak dengan penampilan. Berpenampilan seperti agama boleh nggak? Boleh. Saya senang. Tapi Anda tidak boleh benci kepada orang yang belum pakai seperti kita. Paham? Tapi ajak mereka menjadi yang baik. Suatu saat ada kasus jilbab, tahu nggak jilbab? Jilbab tapi buk sana, buk sini, gitu kan? Saya dipanggil, Kang Adi, menurut Kang Adi apa itu jilbab? Saya lihat kan, karena saya tahu maksudnya dia ngomongin pemain sinetron waktu itu udah pakai kerudung tapi masih jilbab. Mulai dari pemain sinetron ini kan, saya diam aja. Kalau Anda tidak suka yang jilbab tapi buk sana, buk sini, gampang caranya. Anda pergi beli kain yang kayak ibu yang sudah gamis, kasih mereka, benar Bu? Yang ngasih 1/7, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Ini mau ngomongin dia nggak ngasih baju baru 1, udah berarti ngomongin orang. Jangan, nah, kasih 7, benar nggak Bu? Ini mau ngasih 1, ngomongin iya. Jangan, paham ya? Sekarang kita lanjut. Ibu, makhluk yang paling mulia di sisi Allah, yang tinggi apa yang pendek? Pintar. Makhluk yang paling mulia di sisi Allah, Allah tidak melihat apa-apa. Tapi Allah melihat hanya ketakwaan. Surat 49 Al-Hujurat ayat 13.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni. Ya ayuhan nasu. Ya ayuhan nas. Inna khalaqna min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Hei manusia, kami ciptakan kamu bersuku-suku, berbangsa-bangsa agar kalian saling benci membenci. Hei manusia, kami ciptakan kamu bersuku-suku, berbangsa-bangsa agar kalian saling mengenal, bukan saling benci. Jadi kalau besok lusa ada yang ngajarin bersuku-suku, berbangsa-bangsa agar saling benci, saya jamin ajarannya bukan dari Quran. Maaf Bu, ada nggak yang ingin terlahir jadi orang Medan, orang Batak, orang Sunda, orang Jawa, orang Ambon, orang Papua, orang Manado, orang Kalimantan? Ada nggak yang minta? Enggak Bu, kita cuma given lahir seperti ini, betul nggak Bu? Kalau saya ditanya, adik Pura, kamu mau lahir jadi apa? Saya ingin jadi anaknya Sultan Bolkiah, ya Allah, kalau saya boleh pilih ya. Tapi kan enggak. Maka tidak bisa kita membenci suku bangsa lain, betul nggak? Kita orang Sunda benci sama orang Padang benci. Ngapain Anda benci? Saya jadi orang Sunda bukan karena keinginan saya. Dia jadi orang Padang bukan karena keinginan dia. Dia jadi orang Ambon bukan karena keinginan dia. Itu karena Allah, benar nggak? Maka kita bersuku-suku, berbangsa-bangsa untuk saling kenal apa saling benci? Kenal kata Allah. Jadi kalau ada ajaran yang saling membenci, maaf, bukan dari Quran. Gak tahu pakai Quran yang mana. Dan nggak mungkin Quran seperti itu. Kenapa saya bilang ngomong nggak mungkin Quran ada yang palsu? Berarti dia memang sengaja menyelewengkan Quran. Karena Al-Quran diturunkan Allah dan dijaga Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Surat 15 Al-Hijr ayat 9. Kami yang menurunkan Quran, kami yang memelihara. Jadi kalau ada sesuatu di luar Quran, maka dijamin dia bukan memasukkan Quran, tapi memang dia sesat. Karena Quran tidak mungkin dipalsu. Paham saya? Ya lagi. Jadi manusia yang paling mulia di sisi Allah adalah manusia yang paling takwa. Oke, kita dulu. Supaya bisa takwa, Nabi Muhammad memiliki sistem, yaitu rukun Islam. Jadi rukun Islam adalah sebuah sistem agar kita menjadi orang yang bertakwa. Pertama rukun Islam adalah syahadat, betul? Apa tujuan syahadat? Saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad Rasulullah Allah, ya kan? Itu bacaannya, tujuannya. Saya mengaku Islam. Nabi Ibrahim bilang, surat 2 Al-Baqarah 132. Yakub ngomong, ingatlah kamu masih dalam kondisi Islam. Jangan Ibrahim Bu. Kita kan umat Muhammad kan. Jadi tujuannya apa? Kalau masih tahu tujuannya hanya bersaksi, tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad Rasulullah Allah, itu mah zamannya dulu. Masa umur segede gini masih begitu? Kan itu bukan SD lagi Bu. Ibu kan udah SD atau udah punya anak SD. Masa ilmunya sama zaman kayak SD? Jangan nak. Ya, biar kita Islam. Zaman Nabi Ibrahim aja udah Islam. Ya kan? Surat 2 Al-Baqarah 133. Jangan kamu mati dalam kondisi dalam kecuali memeluk dalam agama Islam. Zaman Ibrahim. Jadi apa yang tujuan syahadat? Ternyata tujuan syahadat adalah perjanjian bahwa saya akan menjadi orang bertakwa. Kayak begini, kalau zaman dulu, do you love me? Jawaban kita, I love you. Proof dong, proof kan gitu ya. Kamu cinta saya, dia saya cinta kamu. Mana buktinya gitu kan? Benar nggak? Kalau kita berkata syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tujuannya apa? Bukan hanya ucapan, tapi dalam rangka kita siap menjadi orang yang bertakwa. Saya bacain Arabnya dan terjemahnya biar kelihatan kayak Ustaz dan biar kayak ya, nanti ibu baca aja surat 7 Al-A'raf 156. Itu nanti saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Atullah wa rasul la'alakum turhamun wa syari'u illa maghfirah min rabbikum wa jannah aradu samawati wal ardu uidat lil muttaqin. Takwa, taatlah kamu kepada Allah dan Rasulnya, maka asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ada tambahan lagi nggak? Wa ali waliullah. Cukup asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ya, lanjut. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu, kata Allah.
Maka dalam hadis dikatakan, barang siapa Anda berkata syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka dosa kita sebelumnya hapus. Gitu kan? Karena ayat berikutnya, bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu, wa jannah, dan kepada surga seluas langit dan bumi yang diperuntukkan untuk orang yang maka syahadat adalah janji Anda untuk taat Allah, taat Rasul, dan berjanji bahwa saya akan menjadi orang yang itu janji. Bukan hanya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tapi ada Tuhan selain Allah dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Anda harus menjalankan perintah Allah dan menjalankan Allah dong. Menjalankan perintah dan menjalankan Allah adalah orang yang itu logika berpikirnya. Makanya kita nggak pernah sampai kepada kemuliaan. Oke? Yang kedua, sholat. Di dalam sholat ada syahadat nggak? Ada. Di dalam panggilan sholat azan ada syahadat nggak? Ada. Di dalam qomat ada syahadat nggak? Ada. Karena diikat dulu dengan panggilan sholat agar Anda menjadi orang bertakwa. Ketika Anda sholat pun harus bertakwa. Karena itu di dalam Al-Quran surat 2 Al-Baqarah ayat 1-5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Tiada keraguan di dalam Al-Quran. Al-Quran petunjuk bagi orang yang bertakwa. Siapakah orang bertakwa itu? Satu, percaya pada yang gaib, iman. Kedua, dia mendirikan sholat. Maka mendirikan sholat tujuannya menjadi orang yang bertakwa. Lucu, sholat terus nggak mulia-mulia kelakuannya. Saya mau nanya sama Pak. Sholat diterima apabila wudunya diterima. Setuju? Saya mau nanya. Sholat kita diterima atau tidak itu tahu nggak? Harus bunyinya begini. Ibadah yang pertama dinilai adalah sholat, betul? Apabila sholatnya sudah benar, yang lainnya benar, betul? Yang sedih itu ibadah yang pertama, tapi ibu tidak tahu itu diterima atau tidak. Wahana. Saya pernah ditanya, Kang Adipura, coba sebutkan, sholat Anda diterima atau tidak? Saya bilang, saya tidak tahu sholat saya diterima atau tidak, tapi Allah kasih tahu saya parameter, alat uji, alat ukur sholat kita diterima atau tidak. Mau tahu ayat? Yang ngasih tahu Allah kan? Pakai ayat apa pakai pendapat? Saya akan kasih tahu ayat, sholat kita diterima atau tidak. Ini parameter ya. Artinya kita tidak boleh menghakimi orang lain dengan ayat ini, tapi ini dijadikan buat kita sebagai alat ukur kita. Waduh, sholat kita udah benar nih. Ini ayat. Surat 29 Al-Ankabut ayat 45. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu menghindarkan kita dari perbuatan keji dan munkar. Sebenarnya payung dipakai oleh Adipura ketika hujan, dia tidak basah kuyup. Setuju? Kalau lagi hujan saya pakai payung basah kuyup, berarti payungnya benar ya. Sholat sebenarnya untuk mencegah kita keji dan munkar. Kalau sholat terus masih keji dan munkar, maka sholatnya ulang. Payung Adipura pergunakan ketika hujan supaya tidak basah kuyup. Kalau lagi hujan besar dan saya pakai payung, saya basah kuyup, maka payungnya sholat itu mencegah kita dari keji dan munkar. Kalau sholat terus masih keji dan munkar, maka sholatnya. Makanya perhatikan baik-baik. Sahnya sholat apabila wudunya benar. Nabi Muhammad Rasulullah adalah orang yang selalu menjaga wudu, betul? Tidak kentut kan? Terus saya mau nanya, kembung kan? Tidak pernah bersentuhan dengan Aisyah gitu? Tidak pernah bersentuhan dengan Hafsah gitu? Pasti bersentuhan. Lantas wudu lagi, bolak-balik kan? Bu, yang dimaksudkan hadis tadi adalah ketika wudu disunahkan membersihkan apa? Artinya apa? Jaga perkataan. Tidak disuruh jaga wudu. Apalagi jaga perkataan. Ini wajah dari fatara samawati wal ardi hanifan musliman wa
hadapkan terus wajahmu kepada Allah. Surat 2 Al-Baqarah ayat 155, dimanapun kau menghadap, di sana wajah Allah. Sadar dirinya bahwa dimanapun dia ada, ini adalah CCTV Allah. Maka menjaga perlakuannya kan? Ini bukan kagak. Apa lu lihat apa? Dia lupa. Di sana wajah Allah. Di sana ada CCTV Allah. Makanya kalau dia sholatnya benar, dia wudunya benar, dia selalu menghadapkan wajahnya. Ngapain lagi? Dia selalu menjaga perbuatannya. Dia selalu menjaga pemikirannya dari prasangka buruk. Iba aja doyan, ayo korba aja doyan. Sinetron saya bikin dulu, cerita tentang pengajian, nggak ada yang nonton. Bila ada sinetron lagi saya bikin tentang gibah dan perseteruan, rame tuh penonton. Mayoritas umat Islam lagi yang nonton. Lanjut. Apa? Ini mah kagak, gosip aja doyan. Astagfirullahaladzim, saya mah nggak suka dengan gosip gibah. Tapi saya nggak terima kalau dia ngomong gitu ya. Lucu, terus apa lagi? Dia selalu menjaga langkah kakinya. Makanya sahnya sholat apabila wudunya sah. Sholat membuat dia terhindar dari perbuatan keji dan mungkar karena perabaannya, perkataannya, dan penciumannya, pandangan wajahnya, perbuatan tangannya, pemikirannya, dan pendengarannya, dan langkah kakinya selalu dijaga untuk selalu mendapatkan ridhonya Allah. Ayo, saya mau nanya. Baru selesai sholat marah-marah. Saya pernah ngelakuin lagi sholat, saya kemudian dapat sepatu baru, Berry. Apa bu? Berry. Saking bangganya dan senangnya saya pakai sholat Jumat. Tidak ada pulang sholat saya nyeker dulu. Saya bingung. Dia tadi sholat atau ngapain? Ya? Loh iya benar. Pulang begini, pulang ke rumah. Dia saya bilang kamu sih yang salah. Pakai kayak gitu ke masjid. Saya langsung sedih. Ya saya juga sedih ya, pantesan saya bilang mama jangan tersinggung, di tempat ibadah lain ada organ, di kita nggak ada, kenapa? Soal sistem di masjid ini aja bisa hilang, ya Allah. Mohon maaf, itu bikin saya sedih. Tapi ngomong apa lagi? Bakat butuh. Oke lanjut. Ini lanjut. Tujuan puasa apa? Tujuan puasa apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi tujuan puasa jadi apa? Takwa. Maka sisi rukun Islam adalah sisi agar menjadi takwa. Tadi sudah bilang kalau dibaca surat 7 Al-A'raf ayat ke 156. Setelah itu ayat penutup beres haji. Sip, cuma tinggal 2 ayat ini cukup. Setelah ini kalau ada yang mau nanya boleh nanya, kalau enggak pulang. Ya, ngapain juga tidur di sini? Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Surat 7 Al-A'raf 156. Surat 7 Al-A'raf ayat 156. Enggak apa-apa, memang kadang-kadang saya sering begitu, cuma saya orangnya diam bersabar. Enggak kadang-kadang gitu. Baru kan saya Dan tetapkanlah untuk kami kebaikan di dunia ini dan di akhirat. Sungguh kami kembali bertobat kepada Engkau. Allah berfirman, siksaku akan aku timpakan kepada siapa yang aku kehendaki, dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Maka akan aku tetapkan rahmatku bagi orang-orang yang bertakwa, yang menunaikan zakat. menjadi tujuan bayar zakat ngapain tadi? Maka syahadat kita, sholat kita, puasa kita, zakat kita harus mampu mengantar kita menjadi manusia-manusia yang mulia.
Maka rukun Islam adalah sebuah sistem yang dahsyat yang diajarkan Allah kepada Jibril. Jibril ajarkan kepada Muhammad SAW. Ketika Jibril datang kepada Muhammad, apakah itu Islam? Islam syahadat, sholat, zakat, puasa, naik haji. Ini sistem agar kita menjadi orang yang mulia. Kalau kita syahadat terus, kan kalau ada ajan kita harus mengulang ajan itu kan. Berarti kan syahadat lagi. Ada qomat sama. Di dalam sholat ada asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Gitu kan? Imam Hanafi menafsirkan asyhadu alla ilaha illallah. Menggerakkannya ketika itu. Karena orang Arab berkata Allah ahad satu. Hambali menggerak-gerakkan, terserah. Gerak-gerakan gitu nama, Bu, ini jadi orang apa? Ini boleh jadi orang. Mau gerak-gerak ini boleh. Mau asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah begini. Boleh. Jadi orang apa masalah? Ada cicing mungkin tenang, tapi awal asyhadu alla ilaha illallah boleh. Mau di awal atahiyatul mubarakatuh begini terus boleh. Mau nanti begitu gerak-gerak boleh. Ya enggak boleh, ibu lagi gerak-gerak ibu pegang tangan orang enggak boleh. Yang ini gerak-gerak itu main pegang kamu gerak-gerak. Tangan orang. Kayak yang lain saya kata sedih. Yang benar yang mana nih? Sholat di kiwas dulu. Kita belajar deh Imam, belajar dulu Imam Syafi'i. Kan bedanya kalau dia di Madinah itu cenderung belajar cuma satu mazhab. Nah kalau urusan Kairo cenderung belajar 4 mazhab. Jadi jangan ribut soal mazhab lah ya. Lanjut. Syahadat dia, sholat dia, puasa dia, zakat dia menghantar dia kepada ketakwaan. Nah, bekal syahadat, bekal sholat, bekal puasa, bekal zakat inilah yang menjadi bekal dia untuk bertemu dengan Allah. Haji. Wa tajawadu fa inna khairat jadi takwa. Sebaik-baik bekal haji dan umrah adalah takwa. Bekalnya haji umrah itu takwa. Artinya apa? Salat, syahadatnya udah jadi takwa, sholatnya menjadi takwa, puasanya menjadi takwa, zakatnya menjadi takwa. Dari sana dia berbekal untuk haji. Maka pulang dari sana menjadi orang yang lebih bertakwa. Ini mah naik hajinya bekalnya dolar. Ini mau ke Mesir, mau ke Arab atau mau ke Amerika? Mau ke Arab apa mau ke Saudi Arabia kalau naik haji? Arab mata uangnya apa? Saya pakai dolar loh bayar. Ayo jawab. Teman saya kemarin ngomong Kang, saya terpaksa harus nambah $7.000 biar saya bisa berangkat sekarang. Menurut Akang gimana? Ya berangkat lah kalau punya duitnya mah. Aku berdua loh Kang sama anakku jadi $14.000. Ya berangkat lah kalau punya duitnya mah. Kalau nggak punya ya jangan. Gitu. Oh saya mau berangkat Kang, ya berangkat lah. Ya dia nggak ada masalah bu. $14.000 kan kalau sekarang berapa ratus juta. Ya berangkat lah kalau punya duit. Kalau nggak punya duit mas, ya nggak doa ya Allah. Sahabatnya dulu jadi takwa, sholatnya jadi takwa, puasanya jadi takwa, zakatnya jadi takwa. Insya Allah ini nanti gratis naik hajinya. Amin. Saya mau benar, ini janji Allah. Kalau kita bersyahadat, sholat, puasa, zakatnya menjadi mulia, menjadi takwa, maka Allah muliakan kita. Dalil ayatnya surat 17 Al-Isra ayat 70. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad karamna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat thayyib wa fadalnahum ala katsirin mimma khalaqna tafdila. Telah kami muliakan anak cucu Anda. Kami angkut di daratan di lautan. Jadi kalau Bapak dan Ibu sudah sampai kepada ketakwaan, sampai kepada kemuliaan, maka Bapak dan Ibu akan diangkut sama Allah di daratan di lautan. Dimodalin Allah, terserah. Ibu dapat pekerjaan, dihajiin orang, terserah. Tapi pasti Ibu akan berangkatkan Allah. Janji Allah. Aneh bin ajaib tiba-tiba ada aja rezeki. Ya karena janji Allah. Kalau modal takwanya lengkap. Karena ketika berbekal takwa, ibu datang ke Baitullah. Kan itu tadi ayatnya. Baitullah artinya apa? Rumah Allah. Ini bu tujuannya itu haji teh. Itu sebenarnya mah. Ini lucu ke Baitullah nggak pernah ketemu dengan Allah. Kan lucu. Kita begini bunyinya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ma'al ladzina taqaw wa 'alaihim muhsinun. Allah beserta orang yang bertakwa dan beramal. Ibu sudah syahadatnya takwa, sholatnya takwa, puasanya takwa, zakatnya takwa. Allah akan angkut ibu ke sana.
Surat 17 kali surat 70, surat 17 kali surat 70 itu pasti Allah angkut ke sana. Kalau sudah mulia, terserah mau dihaji orang. Maka pernah nggak ada orang yang naik haji padahal cuma dia seorang mabok? Duit aja nggak punya bu, dari mabok lalu gimana? Oh haji, saya hajiin ya. Maka ada sinetron dulu, kita berubah naik. Saya 2000 episode. Itu krunya umroh gratis tuh. Sampai saya komplain, Pak, kok saya nggak digratisin, yang lain gratis? Jawabannya apa bu? Ah, kamu kan udah berangkat sendiri, kamu kan udah takwa sendiri. Itu omongan mereka bu. Tapi aktif kan, mereka dibayarin saya tuh. Kalau aktif kan, apa? Terus saya ngaruh, ya kok mereka udah dibayarin? Berangkat gratis, saya enggak. Setelah saya ngomong kayak gitu, ada yang ngomong, Kang, umroh bareng yuk. Udah, saya bayarin semuanya, udah beres deh, saya bekelin. Saya berangkat lain juga, bantu ke sana sama teman-teman. Kok bisa berangkat sendiri, bayar sendiri ya? Kamu aja gratisan kok. Bukan gratisan, saya bayar dengan ketakwaan saya. Karena ketika kita takwa, kita mulia, Allah muliakan kita, Allah angkut di daratan dan di lautan. Ini janji Allah, sudah 17 kali. Yang penting kita kejar takwanya dulu, paham? Aduh kan, saya dapat haji tapi di datang ini ada 20 tahun lagi, tak ada urusan. Kamu tingkatkan ketakwaan, bisa nggak 5 tahun kemudian kamu berangkat? Apa masalahnya? Saya termasuk sekarang yang agak lambat daftarnya. Kang, ini haji akang kan bukan yang pertama. Nanti sekian tahun lagi, saya cuma ngitung sekian tahun lagi, umur saya 60 tahun kan. Nanti pas giliran dapat nggak boleh berangkat pasti saya. 60 lebih 1 hari balik lagi kan sedikit. Sehari itu sehari lah ya. Cuma tahun-tahun. Gara-gara 1 hari udah 1. Saya gitu. Pak, boleh nggak Pak jangan yang 20 tahun? Kenapa? Saya udah pasti lebih daripada 60 tahun. Ya kan kalau mau bayar segini, sekarang juga bisa berangkat. Bayarnya berapa? Lumayan nih, nggak ada duitnya. Jangan khawatir, nggak usah sedih. Modalin takwa, nanti udah bisa berangkat. Paham maksudnya? Suatu saat datang seorang syekh tidur di Mekah, ketiduran. Tiba-tiba datang malaikat dalam mimpinya, ya Rasul. 1 menit lagi. Ya Syekh, ya saya nanya sama malaikat. Ya malaikat, siapakah yang majinya 50 tahun ini? Enggak ada. Masa nggak ada? Kalau cek lagi, nggak ada. Ada 1. Di mana? Negeri Syam. Negeri Syam. Ketika dicek ternyata tidak ada adanya di negeri Syam, bukan jahit. Dia mengumpulkan uang bertahun-tahun. Ketika dia mau berangkat, dia tidak berangkat karena uangnya dipakai nolongin teman. Maka dia naik haji. Tapi di mata Allah dia udah haji. Jadi kita nggak usah stres ya. Kita tetap berusaha untuk bisa naik haji. Kalau nggak bisa naik haji, caranya gampang. Ibu bapak nikah sama Pak Haji. Surat 16 ayat 28 Allah beserta orang yang bertakwa dan beramal saleh. Insya Allah syahadat kita, insya Allah salat kita, insya Allah puasa kita, insya Allah zakat kita membuat kita mulia dan akhirnya kita bisa naik haji dengan berbekal takwa. Ketika kita haji datang ke Baitullah, Allah menanti kita di rumahnya Allah. Allah hanya mau beserta orang yang bertakwa dan beramal. Amin ya rabbal alamin. Jadi jangan kepada ritualnya yang Anda debat soal ihramnya, soal hukumnya, soal tawafnya, soal sa'inya, soal tahallulnya, soal daripada tertib urutannya tadi rukun haji. Tapi saya lebih senang pada dasarnya. Karena nanti kalau ini dilakukan, Bapak dan Ibu akan melakukan sesuatu yang lain ketika haji. Dengan bekal ketakwaan, ketika kita datang dengan bekal ketakwaan, Allah berkenan menerima kita di Baitullah. Aku beserta orang yang bertakwa. Itu yang kita rasakan. Kan lalu sudah datang ke haji gitu, kayak awas nggak ada seru-serunya. Mau nyium Hajar Aswad, hesek atau ya Allah gimana? Saya sampai ngomong sama sayang, kalau Allah menyambut saya bisa ngikut. Kalau enggak ya sudahlah. Gak usah kita makan. Kalau ada Allah berikan, itu bisa menjalankan. Kalau di Jum'ah jadi bisa gitu. Kita lihat aja. Pas susah bu, katakan dalam hati ya Allah, kalau memang Allah menganggap saya takwa, saya pengen nyium aja. Enggak juga apa-apa ya Allah. Yang kau berserta nyium gampang ya Allah. Itu bisa keseret. Enak ya, nggak ada kesulitan. Nikmat. Kalau Allah mengendaki nggak ada masalah. Apa yang susah aja?
Orang sholat susah, saya sampai tanya, ya Allah, kalau memang engkau partikan aku dan umat Muhammad Rasulullah, di mana setiap hadis yang aku bacakan aku selalu sebutkan Qurannya, aku mohon ya Allah, kalau memang engkau ridhoi aku hanya cuma pingin di Masjidil Masjid Nabawi ada satu tempat itu. Aku pingin sholat di situ, tapi aku nggak suka lagi sholat itu tunggu didorong-dorong. Saya cuma kalau benar saya umat Nabi Muhammad, saya pilih nikmat di sana, suka-suka saya datang ke sana sholat nikmat sampai terakhir saya malu hati. Si akhirnya cuma ngeliat, nggak ngelarang, dia cuma lihat. Jadi lama-lama dilihatin doang ini. Hanya ada pembuktian. Makanya saya bilang apa yang saya sampaikan? Sesuatu sudah saya rasakan. Yuk modali kita berangkat dengan takwa. Insya Allah Allah berkenan menerima kita di rumahnya Allah. Baik. Amin. Paham? Amin. Silakan kalau ada yang bertanya. Alhamdulillah tidak ada yang bertanya karena paham semua. Saya serahkan masalah kepada panitia. Iya. Gimana Bu? Cukup jadi Ustaz atau belum? Alhamdulillah. Iya. Ustaz mau bertanya? Iya. Ibu mau nanya apa? Istri saya jangan. Aku pakai mic. Enggak usah. Enggak, biar Bagaimana kedengeran Bu. Ustaz kiat-kiatnya agar kita istiqomah dalam bertakwa? Balik lagi. Kalau kita mau istiqomah gimana caranya? Setuju? Iman kita naik turun nggak? Naik turun. Banyak naiknya apa turunnya? Ramadan, sholat turun. Ya, sholat berjeda, tarawih itu. Sekarang ke masjid malam bisa? Oke, makasih saya. Saya Bu. Kan saya ngomong dimanapun kau menghadap di sana wajah. Jadi siapapun yang lain saya itu harus baik. Aduh, mudah-mudahan rekamannya diedit nanti takut my wife tahu. Saya nggak takut sama istri saya ketika kenapa kamu belum sayang kan kata Allah dimanapun kau menghadapi wajah aku sudah tua kau satu jelas. Naik turun ya iman kita. Oh naik apa turun? Oke, supaya tetap istiqomah kita harus memiliki kiat bagaimana menaikkan keimanan kita. Karena siar-siar kita sangat ditentukan oleh tingkat keimanan kita, betul? Contoh, kalau orang yang terbiasa sholat tahajud tiba-tiba enggak ngerasa kurang, padahal sholat tahajud wajib apa enggak? Tapi karena sering ulang, kalau kurang kayak kurang, betul? Kalau terbiasa Senin Kamis, ketika nggak Senin Kamis kayak gimana? Kenapa sih? Aku tadi lupa nggak puasa Senin Kamis, kan sunnah. Gimana ya Kak? Kalau udah biasa mah kalau kurang kayak, gimana ya bisa? Betul? Kalau kita biasa sholat 5 waktu, kalau nggak sholat waktu bisa? Bisa. Tapi dulu zaman saya bandel nggak sholat, cuek aja Bu. Emang iya itu pernah. Jangan lupain nggak sholat. Sekarang ingin naik ya iman kita. Pengen. Yang tahu cara menaikkan iman kita adipura apa? Yang bertanya yang menjawab. Surat 8 An-Anfal ayat 2 silakan Bu. Iya dong. Jangan nanya melulu dong. Nah, saya tanya. Surat 8 An-Anfal ayat 2. Ini cara agar kita tetap bisa astaqomu istiqomah. Ayat 2 Bu. Surat 8 An-Anfal ayat 2. Innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Artinya berwas. Ya kan tadi ngomong artinya berwas, kalau gini sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah bermegah hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka bertambah kuatlah imannya. tahan. Jadi iman kita bertambah kuat kalau kita sering baca. Jadi supaya kita bisa istiqomah, iman kita harus kuat. Supaya tetap bisa kuat, kita maka disuruh baca Quran. Baca Qurannya kapan?
Nggak tahu saya, yang tahu Allah. Kita ngikutin Allah lah, kan yang tahu. Surat 35, Fatir ayat 29. Kapan kita baca Quran? Nah, insya Allah dengan sering membaca Al-Quran, iman kita bertambah. Setuju? Kata siapa itu? Kata Allah nggak baca Quran sama iman. Maka dari tadi saya baca Quran atau baca pendapat? Kenapa? Karena saya sadar, saya tahu dan saya paham bahwa dengan membaca Al-Quran iman kita meningkat. Saya ingin Bapak dan Ibu yang hadir hari ini imannya meningkat. Caranya gimana? Qurannya dibacakan. Jadi Al-Quran bukan iseng-isengan pengajian. Saya pengajian dengan penuh strategi. Baca Qurannya, ibu dengerin supaya iman ibu naik. Hanya iman naik kalau dibacain Quran. Kapan bacanya? Surat 35 Fatir ayat 29 sampai ayat akhir. Setelah ini silakan dengerin. 35 Fatir ayat 29. Ibu mau untung apa mau rugi? Dulu ada di dalam film kartun namanya Papiku. Dulunya untung. Ada dulu orang tajir melintir, dia ngomong, ya Allah rezeki ini banyak banget. Ya sudah ya Allah, sekarang aku akan miskinkan diriku, aku beli kurma busuk ya Allah. Jadi ada yang rumahnya panennya busuk dibeli sama dia, kasih duit, yang penting duitnya habis lah. Ada lagi, aduh Pak, kurma saya busuk, sini saya beli. Kan lucu, kurma busuk dibayar kurma baru. Selesai kurma busuknya numpuk, dia pikir dia miskin. Apa yang terjadi? Ada satu wabah yang bisa disembuhkan dengan kurma busuk. Aku lagi bahkan 3 kali lagi lipat. Ya Allah, benar terus gitu kan? Mau untung apa rugi? Untung. Ah ya, silakan. Cara untung adalah sudah 35 Fatir ayat 29. Silakan ya. Ya lagi untung. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagai rezeki yang kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi. Supaya tidak rugi, kita selalu membaca Quran. Jadi selalunya kapan? Saya juga kan sering nunggu, banyak nunggunya gitu kan. Kalau lagi nunggu, saya cuma modal bensin, nyalain mobil di AC, ya ada Jakarta kan, hot kan, nyalain AC, dia baca Quran. Nanti dia ngomong kan, 10 menit lagi kan, 10 menit lagi akan syuting, oke. Jadi saya enjoy dalam hidup saya. Saya nggak syuting, orang lagi kesel, marah juga, saya masuk mobil, nyalain AC, baca Quran. Ngantuk tidur, lapar, online makanan. Hari gini kok ribet Pak. Masih lama nanya lagi. Alone 6 oke 6. Kalau ya mungkin sekitar 1, 2 atau 3 jam. Sepeda saya ada sepeda di mobil saya ada sepeda, keluarin sepeda lipat. Putar-putar. Capek pulang, keringetan mandi. Emang hari ini lokasi syuting jelek, mandi. Nongkrong lagi, sholat, baca Quran. Apa yang enggak dalam hidup saya ini? Pagi honornya mantep lah, makanya tentu saya jadi mau jadi pemain sinetron. Nikmat banget hidup ini. Tinggal saya bersyukur, tinggal saya menjalankan apa yang pemerintah. Syarat selalu tetap untung adalah selalu membaca Al-Quran, selalu mendirikan sholat, selalu menafkahkan hartanya. Maka sejak itu saya kumpulin janda-janda muda, saya sambil di dalam. Kenapa? Ibu tersinggung kalau saya jabatnya janda muda? Oke, ibu bantu yang janda muda, saya kasih janda muda. Jadi kan, ibu kan mengadesin saya, ngapain tak di janda muda? Ya udah ibu urus janda muda. Saya urus janda tua, karena saya tahu janda tua pasti punya anak gadis. Kan beruntung, nah gitu ya. Sementara itu kalau ada yang mau tanya lagi, satu lagi, karenanya ada lagi? Enggak. Nah, kalau ada saya serahkan kepada panitia. Nanti kita doa, kita tutup sekali. Kenapa ya? Untung terus ya Bu ya? Lagi main sinetron, kena COVID, wah semua pada kacau. Saya cuma ngomong gini, ya Allah, selalu membaca Quran, selalu sholat, selalu bersedekah. Saya hitung terus ya Allah. Dan alhamdulillah wa syukurillah. Ketika COVID saya break 7 bulan. Dan syuting ada pengajian.
tapi honor saya tetap ngalir selama 1 tahun. Kenapa? Karena sebelumnya saya syuting anak wanita. Kita kan 7 bulan kita diberi rumah, ada kerja, honor jalan terus, isi tenang nggak? Tenang lah. Waktu sudah mulai berjalan, honor sudah mulai menipis, isi mulai kita cuma nanya gini, ya tabungan mulai menipis. Oke, alhamdulillah cuma ngomong gini, lalu baca Al-Quran, berikan sholat dan saya berhenti. Sebelum habis, saya langsung syuting lagi. DJS dari jendela SMP. Lagi. Ketika honor syuting DJS mau habis, dalam 2 atau 3 bulan, isi saya ngomong lampu kuningnya 3 bulan lagi. Oke, syuting lagi saya buku harian seorang istri. Lagi. 7 bulan honor saya mau habis, ini saya ngomong aman kok ya, belum kuning kan? Alhamdulillah saya sudah syuting lagi judul baru. Oh, udah bilang aman lagi. Mau nggak saya berbagi keamanan ini? Caranya apa? Selalu baca Al-Quran, dirikan sholat dan menangkapkan sampai. Insya Allah pasti. Insya Allah pastilah Allah pasti. Innaula qawlun faslun kata Allah surat 77 ayat 7, sesungguhnya apa yang dijanjikan Allah pasti terjadi. Surat 77 ayat 7. Innaula qawlun sesungguhnya apa yang dijanjikan Allah pasti terjadi. Insya Allah Bapak dan Ibu, apapun juga masalah kita, Allah akan berikan kemudahan apabila kita selalu baca Al-Quran, selalu mendirikan sholat dan selalu menafkahkan harta kita. Ya, yakin? Tapi kemudian satu hal yang ingin saya sampaikan sebagai penutup, kok banyak orang yang selalu membaca Quran, selalu sholat, selalu bersedekah, kok hidupnya standar? Karena rata-rata mereka ingin balasannya pahala di dunia apa di akhirat? Di akhirat. Bu, ada orang kerja sama saya. Kang Adi, lagi COVID, aku pingin job dong, aku gak ada kerjaan, aku gak punya uang. Dia kerja sama saya. Berapa gaji kamu? Segini. Saya ngomong wai-wai. Ayo pintar, segini. Udah juga ya, kita bantu. Januari kerja, saya panggil. Ini gaji kamu, dia kontak saya. Nanti 3 tahun lagi. Dia butuh kerja, kasih duit malah kontak 3 tahun lagi. Ya udahlah, yang tinggal bulan Februari akhir saya panggil lagi. Sini, ini gaji kamu Januari Februari, dia kontak saya. Nanti 3 tahun lagi. Katanya begitu. Dia minta 3 tahun lagi. Karena yang daripada itu dia mungkin stres semua. Bulan Maret dia datang ke kenapa? Istri kamu udah mau diputus. Terus ya kan kalau istri kamu udah ada ya terus kenapa masalahnya? Anak-anak kan masih online sekolahnya. Apa masalahnya? Ya nggak belum bayar. Ya ini honor kamu Januari, Februari, Maret. Nantikan 3 tahun lagi. Saya mau nanya yang salah saya apa dia? Iya. Saya mau nanya, Allah akan memberikan kepada kita pahala di dunia dan akhirat sesuai janji Allah di surat 3 Ali Imran ayat 148. Tapi umat Muhammad minta pahalanya nanti aja di akhirat. Surat 3 Ali Imran 148. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zidi ilman. Rabbana wa qasfin rusulana hum yaqdu alaihim ayatika wa yahkumul kitaba wa hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ayatnya bunyinya bahwa roh bisa membuat ardi innahul haqqu bitamamah. Surat 3 Al-Imran 148. Fa'atahumullah sawabadunya wa husna sawabil akhirat. Wallahu yuhibbul muslimin. Allah akan memberikan kepadamu pahala di dunia dan pahala yang lebih baik nanti di akhirat. Maka pahala di dunia apa di akhirat? Jika ibu bilang nanti di akhirat, nanti akan terjadi seperti apa yang ibu katakan. Maka Rasul berkata, jagalah lisanmu karena lisanmu doa. Quran berfirman surat 51 ayat 23, Allah berfirman, "Fawaru bisama'i wal ardi innahu lahakum bitamanakum tantiku." Demi Tuhan langit dan bumi, sesungguhnya apa yang dijanjikan Allah akan terjadi seperti apa yang kamu ucapkan. Jadi kalau kita berkata pahala di akhirat, ibu akan dapat di mana? Tahu. Nggak tahu saya. Padahal Allah akan memberikan kepada saya pahala di mana? Allah berkuasa di dunia apa di akhirat? Di akhirat. Kan lucu.
Ibu ngomong pahala di akhirat, tapi setiap hari doanya rubah dong. Ya Allah, berikan kepada kebaikan di dunia dan akhirat. Pahala di mana? Akhirat. Tapi kalau kita berdoa, ya Allah berikan kepadaku kebaikan di dunia dan akhirat, karena Allah akan memberikan kepadaku rezeki di mana? Nyambung nggak? Hadisnya, bayarlah upah sebelum kering. Masa kita ibadah dibayar nanti? Ya Allah, nanti aja dulu saya kalau ada yang kerja langsung bayar sebelum kering, masa Allah bayarnya nanti? Kalau saya bilang enak aja, kamu ibadah, aku harus juga bayar. Maka sedih umat Islam rajin terus baca Qurannya, rajin terus sholatnya, rajin terus sedekahnya, tapi tetap ngotot bayarannya pingin di padahal di mana? Kata siapa? Surat berapa? Pulang ke rumah dan pulang surat Cipta, Ridwan, surat Baqarah ya. Maka hadisnya begini, barang siapa yang menuju majelis taklim, majelis ilmu, maka Allah akan memberikan kelapangan. Di mana? Di mana? Maka insya Allah pasti bulan dari sini Bapak dan Ibu dan saya akan Allah berikan kelapangan. Amin. Yakin apa tidak? Yakin. Pasti apa tidak? Pasti. Kalau tidak terjadi, jangan panggil saya lagi. Kalau tukang obat aja pasti, obat kumis, obat cendol, obat kumis, obat cendol. Kalau pakai obat ini langsung keluar dulunya. Itu tukang obat. Masa saya pakai kurang nggak pede? Ya benar nggak Bu? Dan iya, nanti Ibu berikan kemudahan. Apa urusan kemudahannya masing-masing? Insya Allah yang punya hutang Allah mudahkan membayarnya. Amin. Asal dibayar. Ya tidak dapat jodoh Allah mudahkan jodohnya. Amin. Tidak punya suami masih ada keras. Silakan. Cukup ya, walau bisa subhanallah Muhammadiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ustaz. Alhamdulillah semoga ilmu yang disampaikan tadi dari Kang Adipura insya Allah bisa kita jadikan pegangan dalam hidup sehari-hari. Amin. Sebelum itu saya minta Bapak Ustaz untuk mengambil doa untuk kita semua. Suatu saat saya ditanya di mana ya biar doa cepat dikabul. Saya juga mau doa cepat dikabul. Saya juga bertanya kepada guru saya sekarang, saya bagaimana sih cara doa dikabul? Kemudian dia berkata dengan dua ayat yang cukup buat saya sedikit, tapi terharu buat saya. Beliau menggunakan surat 2 Al-Baqarah ayat 180. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, katakan aku mengabulkan orang yang memohon. Jadi ternyata Allah mengabulkan doa kita kalau